Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Proyek Pasar Pagi Samarinda disidak oleh DPRD. Dari sidak tersebut didapati jalur evakuasi masih belum tersedia. Para ayah di Kabupaten Berau ramai-ramai mendatangi sekolah untuk mengambil rapor anaknya. Tol Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara yang belum selesai dibuka darurat selama Natal dan Tahun Baru. Meski pembangunannya belum selesai, tol IKN mulai dimanfaatkan secara terbatas sejak Sabtu siang. Pembukaan secara darurat dilakukan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di jalur arteri. Dengan menggunakan ruas tol ini, waktu perjalanan baik ke IKN atau daerah lain bisa dipangkas. Salah satunya adalah perjalanan dari Samarinda menuju Banjarmasin dan sebaliknya. Kepala Balai Badan Pengelola Jalan Nasional menyebut, karena jalan belum memiliki fasilitas lampu penerangan, pembukaan darurat ruas tol IKN diberlakukan tiap hari, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Karena jalan tol belum sepenuhnya selesai, kecepatan kendaraan yang diperbolehkan di sepanjang ruas tol yang dibuka dibatasi maksimum hanya 60 km per jam. Pihak pengelola tol juga meminta kepada pengendara untuk memastikan kelayakan kendaraannya sebelum melintas di jalan tol tersebut. Periode fungsional ini dari tanggal 20 Desember hingga tanggal 4 Januari. Selanjutnya setelah tanggal 20 nanti waktu fungsional yaitu mulai jam 6 pagi hingga jam 18.00. Himbauan tentunya yang pertama ikuti aturan yang ada, rambu-rambu yang ada. Lalu kecepatan yang kita izinkan, kecepatan maksimum adalah 60 km per jam. Sementara pihak Jasa Marga menyatakan dengan status operasi fungsional, tol IKN yang dimanfaatkan saat libur Nataru ini tidak dipungut biaya. Untuk pengamanan, pihak Jasa Marga juga akan menempatkan personelnya di sepanjang ruas tol yang dibuka sementara. Manggar menuju tol IKN itu tidak ada tarif atau RP0. Sedangkan dari IKN ke Karangjoang itu juga sama RP0. Namun untuk dari IKN ke Samarinda ini menggunakan tarif dari Karangjoang ke Palaran. Ya, kita sudah sediakan satu latol untuk satu jalur ini, kemudian ada 2 MR. MR adalah mobil reader ya, yang ketika nanti terjadi antrian, SOP-nya adalah memasukkan menggunakan mobil reader. Nah, ini untuk memperlancar arus lalu lintas yang mau memasuki gerbang. Dibukanya operasi fungsional tol IKN disambut baik oleh warga. Selain gratis, jalan tol ini pun bisa memangkas waktu perjalanan ke Banjarmasin selama 1 jam. Setengah jam lah. Setengah jam. Oke. Rencana mau kemana tujuan Pak? Oh, ke Banjarmasin. Banjarmasin. Dengan adanya pembukaan tol IKN ini seperti apa Pak tanggapannya Pak? Kemarin saya senang betul. Nah, soalnya kan gratis ini. Bilangnya jam 6 kemarin buka. Tahu-tahunya sekarang ini jam 8. Belum buka juga ya? Belum. Jam 8 baru dibuka bilangnya. Nggak apa-apa kan bagi kami, nggak masalah. Ya, Liburan gratis, Pak ya? Nggak mau pulang. Mau pulang? Oke, kami kemarin dari Banjar mau ke sini, bisnis lah. Oh, Pak, biasanya kalau ini belum dibuka lewat mana Pak? Biasa kami lewat Semboja. Semboja. Di Sepaku sana, Semboja tembus Sepaku. Berapa jam perjalanan Pak, biasanya? Sekitar 3 jam. 3 jam. Kalau lewat sini Pak? Kalau di sini kemungkinan sejam kurangnya. Itu kan lebih dekat.
Warga yang melintas di jalur tol IKN diingatkan tetap berhati-hati dikarenakan pembangunan jalan tol belum selesai sehingga masih banyak pengerjaan yang dilakukan sepanjang ruas jalan yang dibuka sementara tersebut. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejak pagi, warga Balikpapan ini rela menunggu dibukanya tol IKN. Di hari pertama operasi fungsional tol IKN terlambat dibuka akibat diguyur hujan. Pihak Diklantas Polda Kaltim menyatakan pihaknya telah menyiapkan 10 personil untuk bertugas di kawasan tol sepanjang Mataru. Dari jumlah tersebut, mereka akan dibagi menjadi 3 shift dan nantinya tim ini setiap jam akan menjalankan tugas patroli terutama di daerah yang blank spot atau tidak ada jaringan telepon. Untuk pengamanan tol sepanjang kurang lebih 50 km ini dilaksanakan oleh unit kami yang ada di tol Balikpapan Samarinda dengan kekuatan 10 personil yang nanti akan kita bagi mulai dari pintu masuk dari tol 0 km di Manggar, kemudian masuk ke area sini ditempatkan juga anggota, selanjutnya di area-area yang blank spot yang tidak ada sinyal. Bagi pengendara, dibukanya jalur tol secara fungsional ini sangat membantu. Sebelum tol tersebut difungsikan, warga biasa memanfaatkan kapal feri saat akan pulang atau kembali ke Balikpapan. Biasanya lewat feri sih. Dari berapa jam biasa perjalanan, Pak? Feri itu sekitar 6 jam lah kalau dari Balikpapan ke Tanjung. Dengan adanya dibuka tol IKN ini gimana, Pak? Sangat-sangat membantu nih, Mas. Hanya kita usahakan lewat sini aja kan. Jalan tol dioperasikan secara fungsional mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Dengan jam operasi mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan setelahnya akan ditutup kembali untuk melanjutkan pengerjaan perampungan ruas tol tersebut. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Personel Angkatan Laut di Balikpapan Sabtu siang bahu-membahu untuk memuat beras ke dalam truk. Total sebanyak 3 ton beras yang diangkut ke dalam truk yang rencananya akan dikirimkan untuk membantu korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain beras juga terdapat bantuan lain, mulai dari makanan kering, makanan kemasan, baju layak pakai hingga popok bayi. Dan Lanal Balikpapan menyatakan, berbagai jenis bantuan yang terkumpul ini tidak hanya berasal dari personel Angkatan Laut. Sebagian dari bantuan tersebut berasal dari masyarakat sekitar Mako Lanal Balikpapan. Selanjutnya, untuk pengangkutan kebutuhan pokok ini akan dilakukan dengan menggunakan kapal perang milik Angkatan Laut. Lanal Balikpapan akan memberangkatkan kloter pertama ini. Jadi ini adalah rombongan pertama bantuan kemanusiaan dari Lanal Balikpapan dan masyarakat Kota Balikpapan kepada teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Harapannya bantuan ini meskipun jumlahnya tidak seberapa, ini bisa membantu, paling tidak membantu, sedikit membantu meringankan penderitaan, kesulitan yang sedang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Mako Lanal Balikpapan memastikan posko bantuan untuk korban bencana alam di Aceh dan sekitarnya masih akan terus dibuka. Kepada warga yang ingin menyalurkan bantuannya, bisa langsung datang ke Mako Lanal. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.